Bank itu seperti peternak ayam petelur. Apabila telurnya terus setiap hari, itu berarti sama dengan bank yang semua nasabahnya setiap bulan bayar angsuran. Tapi kalau tidak bayar angsuran, berarti apa? Ya sama ayam yang tidak bertelur, alias bertelek. Nah, itulah kalian sebagai tukang tagih, kerjanya ngusin telek. Kerja singgung. Kalau nggak ada telek, kalian nggak ada kerjaan jadi tukang tagih. Kunjungan FC setiap hari menagih rata-rata cuma 6. Saya akan ajari bagaimana menjadi 15. Jangan salah, kunjungan 6 dan 15 justru lebih murah, lebih hemat, lebih efektif dengan kunjungan 15. Gimana caranya? Ikuti. Kalau ada penagih yang cuma ngeluh, nasabahnya susah, tukang janji, bohong, susah ditemui, ya. Dalam hal karakter nasabah, yang karakter jelek itu bukan nasabahnya, tapi penagihnya. Like, komen, share, dan subscribe supaya gak ketinggalan yang konten berikutnya. Halo, apa kabar? Salam bayar bisa. Kali ini saya pengen berbagi bagaimana kita menjadi seorang penagih atau FC, ya, Bill Collector, yang khususnya materi ini adalah diperuntukkan untuk perbankan, ya. Bisa juga yang koperasi juga bisa, ya. Sama yang sifatnya adalah untuk menagih yang terkait dengan permasalahan perbankan atau keuangan finansial. Nah, saya akan jelaskan, semoga materi ini membantu saudara-saudara semua untuk bisa menikmati bagaimana cara menjadi tukang tagih yang smart dan happy, ya. Smart dan happy itu paling penting, kata kunci itu, karena saya melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi, ya, di viral tuh, banyak kelakuan-kelakuan yang anggap debt collector tuh kurang menyenangkan. Akibatnya apa? Tidak nyaman buat perusahaan, buat Anda sendiri, juga buat nasabah. Nah, kita akan bahas materi bagaimana menjadi penagih yang smart dan happy, ya, dalam beberapa tahap, ya. Pertama adalah pemahaman dasar, kedua efektif kunjungan, yang ketiga adalah mengenal karakter debitur, yang berikutnya adalah negosiasi skill, ya. Kemudian ada juga perlengkapan apa yang diperlukan pada saat kita bekerja di lapangan. Yang terakhir adalah bagaimana menjadi penagih yang barokah. Baik, kita akan mulai dengan pemahaman dasar dulu. Ya, kenapa ada Anda sebagai tukang tagih? Terkait dengan perbankan, di mana ada yang namanya ketentuan OJK, ya, nomor 33, ya, OJK 03 tahun 2018, yang dimana setiap nasabah yang menunggak atau, ya, keterlambatan hari dalam angsurannya, dia harus dibebani namanya PPAP, ya. Nah, PPAP itu penyisian penghapusan aktiva produktif, atau kata lain adalah biaya kerugian kredit, ya, dicadangkan untuk biaya kerugian kredit. Nah, bagaimana itu bisa Anda bisa melakukan penagihan? Tujuannya adalah supaya Anda bisa meringankan beban bank, supaya tidak mencadangkan lagi yang terlambat-lambat harus diselesaikan. Tujuannya seperti itu, ya. Jadi kalau saya ibaratkan seperti ini, Anda tahu yang namanya
ayam. Ayam itu ada dua hal, ya. Kalau tidak bertelur, ya, ya bertelek. Telur sama telek. Kalau nasabahnya lancar, itu pasti akan seperti telur tadi. Setiap hari bertelur, ayam bertelur setiap hari, terus dan seterusnya. Sama, kalau lancar berarti dia membayar angsuran rutin. Tiap bulan, saklondong, tiap bulan, saklondong, sesuai dengan jumlahnya. Ya, telur kan nggak ada yang kotak, nggak ada yang proja. Saklondong terus. Nah, tapi gimana kalau ayamnya itu tidak bertelur? Pasti keluarnya telek. Nah, telek ini sudah baunya ndak enak, nggak bisa dimakan, ya, itu. Ya, ndak mungkin ada ceplok telek, yang ada ceplok telur. Nah, tapi justru itu kamu harus bersyukur, karena justru karena adanya yang telek ini, ya, kalian ada sebagai tukang tagih, ya. Nggak usah berkecil hati, pasti porsinya juga bagus. Kalau Anda geluti, Anda bisa menjadi orang yang hebat, sangat membantu perusahaan, keluarga, dan siapapun juga yang ada di lingkungan Anda. Nah, itulah ibaratnya telek dan telur. Jadi, telek itu akan semakin lama semakin bau. Baunya tidak enak, ya. Anda tahu peraturan OJK, di mana kalau lancar pun itu harus dikenakan 0,5%. Itu baru lancar. Masih lancar. Tapi kalau sudah nunggak, keterlambatan, atau istilahnya DPSDU ya, DPD ya, keterlambatan 1 sampai 90 hari, itu sudah harus mencadangkan, ya, pencadangan PPAP-nya sebesar 3%. Nah, kalau 91 sampai dengan 120 itu sudah 10%. 121 keterlambatan hari sampai dengan 180, 50% harus dicadangkan. Untungnya terus apa coba? Lebih dari 180 hari, 100% dari outstanding itu harus dicadangkan. Artinya Anda sudah tahu sendiri berapa sih ya paling kita untungnya 1 bulan. Kalau katakanlah itu 24%, ya, 24% berarti bagi 12 itu cuma 2%. 2% keuntungan kita sebulan, tapi pencadangannya kalau terlambat 1 hari aja sudah 3% rugi. Makanya saya mengajarin bagaimana caranya kita menyelesaikan, menuntaskan pekerjaan dengan smart dan happy. Ya, itu kata kuncinya. Nah, debitur bermasalah, sebetulnya mereka itu memang benar-benar punya masalah, kondisinya lagi sakit. Apapun tuh sakitnya, yang jelas dia tidak bisa mampu bayar. Nah, justru di situ kehadiran Anda datang sebagai dokter yang ngobati, bukan tukang jagal. Benar aja, orang yang salah aja dia masih melawan, apalagi orang yang dia mau benar lagi kesakitan, kesulitan, kamu jagal, ya sudah, ribut, geger, dan Anda juga tidak nyaman. Kerja seperti nggak nyaman, ya. Jadi, bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara mengobati? Kuncinya adalah sering ketemu. Nggak telepon, ketemu, supaya lebih tahu, oh yang rasakan sakit, kalau pijit-pijit ini kan jelas, oh yang sakit ini, ibaratnya dokter seperti itu, ya. Nah, utamanya adalah ketemu nasabah. Bagaimana kalau nasabahnya minggat atau meninggal? Nggak usah khawatir. Ada ahli warisnya, ada keluarganya yang ditinggal. Ya, kita ngobrol santai saja. Jangan merasa kita menghakimi, kita yang merasa benar sendiri, ngomong kesalahan-kesalahan nasabah bukan itu juga akan menimbulkan hal yang tidak nyaman, dan itu menjadikan kita tidak bisa ketemu dengan gampang sama nasabah. Jadi kalau ada yang penagih ngomong, wah nasabahnya susah ditemui,
suka bohong, janji-janji palsu. Yang salah siapa? Anda sebagai penagih. Mestinya seperti itu. Kenapa? Anda salah masuk. Di awal mungkin Anda menyinggung perasaan nasabah, ya, menyinggung rasa yang tidak disukai oleh nasabah, sehingga nasabah pun ya berontak. Kalau sudah berontak, caranya gimana? Paling gampang, susah untuk ditemui. Itu kesalahan siapa? Kesalahan kita sendiri. Oke, itu yang perlu dicatat. Jadi kuncinya adalah nasabah juga manusia, dia punya perasaan seperti kita juga, sama, ya. Oke, nah, jadi yang penting pada saat kita ketemu nasabah, bagaimana kita menanyakan kenapa sih terjadi, kenapa sih permasalahannya, ayo aja diskusi. Nah, itu kata kuncinya. Jadi seringlah ketemu adalah kunci. Nah, bagaimana supaya sering ketemu? Kalau kunjunganmu cuman 4, 5, 6 nasabah sehari, nanti Anda tahu bagaimana cara saya menjelaskan, ya. Saya menjelaskan dengan berbagai materi ini, Anda tahu bahwa kunjungan 4, 5, 6 itu pun tidak ada artinya. Kenapa? Teori piramida selalu menjelaskan bahwa yang kunjungan cuman 100 ya orang yang dikunjungi, itu paling yang ketemu 25%. Artinya 25 orang. Dari 25 orang itu nanti begitu di follow up lagi ya, paling yang janji bayar cuman 40%, artinya cuma 10 orang. 10 orang itu pun kan janji bayar, yang bayar beneran paling-paling ya oke lah, 50% itu udah paling bagus. Cuma 5 orang. Ada cuma kunjungan 4. Kali 1 bulan katakanlah 25 hari kerja, 100 ya. 4 pun nggak jelas. Menurut saya seperti itu hasilnya. Dan itu hanya menjadikan frustasi. Oke. Kunjungan yang lain, kenapa kadang-kadang kita jarang banyak? Karena paling yang dipilih yang outstandingnya besar-besar. Jaga kendok blorok. Lebih baik kita kerjakan semua. Yang kecil dapat, yang gede sebagai bonus. Nah, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya supaya enjoy dalam menagih. Ya, kita masuk materi yang efektif kunjungan. Ini adalah peta kunjungan. Peta ini perlu Anda buat, ya. Peta ini perlu Anda buat. Buatlah peta, ya. Ini dibagi menjadi 4. Gampangnya seperti ini. Di sini adalah kantor, ya, kantor. Utara selatan terserah kamu. Ini kantor, ya. Di sini, nah ada yang merah-merah, tulisan merah ini adalah nama-nama nasabah, nomor urut nasabah. Tulis saja nomor urutnya 1, 2, ya. Di sini 3, ya, 4 dan seterusnya. Terus. Sehingga kalian tahu lokasinya nasabah-nasabahmu ada di mana tahu. Nah, itu dulu dibuat dulu, ya. Dibuat untuk setiap 1 bulan, ya. Nanti bulan berikutnya juga dirubah lagi. Untuk apa? Tujuannya adalah bagaimana kita melakukan kunjungan. Paham itu? Buat seperti itu. Yang berikutnya adalah misalnya hari ini Anda punya janji sama 4 nasabah yang mau bayar, walaupun termasuk nyicil mungkin ya. Oke. Misalnya ini kebetulan ini saya bilang paling ekstrim ya. Tempatnya di ujung-ujung. Ini paling ekstrim ya. Paling ekstrim. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Misalnya ini di nomor 20. Di sini nomor nasabah nomor 14, di nomor 8, di sini nomor 23. Apa yang Anda sudah lakukan? Nah, pasti kalian biasanya langsung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru pulang kantor. Saya kasih tahu supaya tadi lebih
efektif lagi ya. Efektif dalam kerja artinya. Dari sini Anda bisa, dari kantor bisa, sebelum ke 23 bisa dulu lah. Ke 29, mampir ke 3, ke nasabah nomor 27, 12, baru ke 23. Setelah ini kemana? Oh, ke sana. Ini mampir ke 13 dulu, ke 36, 9, baru ke 8. Ini udah dapat berapa nasabah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pulangnya sekalian 10, 11, 12. Balik ke kantor dulu. Ya, balik ke kantor dulu. Sudah 12 nasabah. Sorenya kita mainkan dari kantor. Ya, ke 40 dulu lah. Boleh. 19 baru ke 20. Terus 11, 21, 14. Bisa jadi kemana? Ke 16, ke 6, 31 baru ke kantor. Ini sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama 9. Kunjunganmu sudah 21. Mantap. Nah, 21 ini jangan lupa nomor 1 kunjungan ditulis dulu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nomor 1 berarti kemana nih? 29 dulu. Terus ke 3, nomor 2, 27. Urut supaya kalian lebih efektif, lebih efisien. 27 ya, 3 tadi. Terus 12. Baru ke 23. Dan 3 terus 13. Ya, dan seterusnya. Kunjunganmu supaya dan sini ya nggak apa-apa, jalan gitu. Nah, terus ngapain di 29, ngapain di 3, ngapain 27, ngapain di 12? Kembali lagi, yang penting adalah ketemu, sering ketemu, ngobrol, sebentar nggak masalah. Bisa jadi Anda bisa numpang kencing, ya alasannya minta minum air putih, ya. Mau ngopi-ngopi dulu sambil ngerokok, ya enggak apa-apa, tapi di tempatnya nasabah, nggak usah di warung. Syukur diberi. Makan siang bisa minta, tapi kita jangan minta, ya jelas pas makan siang datang ke nasabah nomor 35 ini ditawarin makan, alhamdulillah. Percaya, begitu Anda mau makan, diajak makan sama nasabah yang bermasalah, masalahmu cepat selesai. Itu hebatnya. Nah, di sini TDR 29 sambil mampir kencing gitu sebelah. Tahu kalau 29 itu di daftar kita dia baru bayar tanggal 15. Ini padahal misalnya ini tanggal 5. Ngomong aja, saya nggak nagih loh ya. Jatuh tempomu kan tanggal 15, tenang aja. Saya numpang pipis. Tapi begitu kan bisa ngomong juga. Kalau ada store sebagian boleh saya bawa? Iseng-iseng aja. Santai. Hal yang diucapkan semua. Kalau ada restoran tuh, titipin, boleh. Berapa aja lah, boleh lah. Senang saya. Biar nanti pada saatnya tinggal sedikit. Gitu caranya. Demikian seterusnya. Dari situ paham. Sering ketemu. Kita jadi enak. Jadi teman semua. Ya, kita masuk selesai. Apa yang dibicarakan? Nah, nanti kita ikutin ya. Slide-slide yang berikutnya. Jadi, ingat tujuannya kerja kita harus urut. Jangan lompat karena kita sudah buat petanya. Banyak kan kalau kita nggak jelas mau kemana, nggak jelas kemana lagi ya, sambil jalan bres selesai. Hati-hati. Oke, semoga ini menjadi pencerahan Anda. Pertanyaan lagi, dengan kunjungan 21 sama kunjungan 4 atau 5 atau 6, biayanya nyaris sama. Tapi keuntungannya lebih banyak. Bisa
bisa kencing di mana dan sebenarnya ya bisa makan siang, tidak masalah. Bisa minum-minum, it's good, gratis. Oke, kita akan masuk ke tahap berikutnya, bagaimana kita mengenal karakter nasabah. Di sini ada karakter debitur, tabel DPD, keterlambatan selama 6 bulan. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saya contohkan ya, ini tambahin lagi kolom-kolom lain, bisa outstanding, bisa ucapan tanggal jatuh temponya, itu lebih informatif lagi ya. Nah, apa ini? Kenapa saya buat ini? Nah begini, seringkali namanya seorang penagih itu mengatakan nasabahnya itu sukar dicari, susah ditemui, banyak bohongnya, janji-janji palsu. Itu karakter nasabah. Kalau itu mah karakternya penagihnya. Nggak usah kesinggung ya, memang gitu. Penagih itu kalau sudah ogah-ogahan ya alasannya macam-macam, alasan doang. Tapi apa gunanya buat kalian? Dan ada. Ya, makanya saya buatin bagaimana mengenal karakter nasabah yang benar, yang sesuai dengan tujuan kita kerja. Ya. Karena kalau kita ngomong soal pribadinya nasabah, harus sekolah psikiater dulu ya. Kita menjadi seorang psikolog dan semacam. Tak perlu. Anda tukang tagih, macam-macam. Yang gampang-gampang saja lah, sesuainya bidangnya aja ya. Nah, ini ada data yang sudah saya kasih contoh, ada beberapa. Contoh pertama adalah nomor satu adalah namanya Adi. Adi bulan Juli keterlambatannya hari DPD 17, Agustus 17, September 17, Oktober 17, November 17, Desember 17. Apa artinya ini? Kita udah tahu kan? Ini sama penagihnya nggak pernah diselesaikan. Betul, tiap bulan dia bayar sekali. Ini kan bayar satu, bayar satu, bayar satu, bayar satu, bayar satu. Kalau mau selesai berarti ya bayar berapa? 2 kali baru dia lancar. Nah ini kadang-kadang atasan juga nggak tahu, bangga. Bayar sudah, bayar sih, tapi nggak selesai, gantung terus. Nah kalau udah begini apa? Apa solusinya? Gampang. Pak, Bu, Bapak nanti akan kesulitan kalau mau butuh lagi, nggak bisa kayak gini. Oke, mulai besok ya, bayarnya 1,5 kali ya, 2 bulan 1,5 kali. Bulan ini, katakanlah bulan Desember ya, berarti Januari berikutnya. Januari bayar 1,5 kali, Februari bayar 1,5 kali, sudah dia lancar. Agak keberatan, 1/3. 1/3, 1/3, 1/3, 3 bulan berikutnya lancar. Itu baru menyelesaikan masalah. Kalau gini, namanya penagihnya jaga langganan, tapi nggak ada gunanya. Ya, nggak usah kesinggung. Nah, kita masuk ke karakter berikutnya. Juli keterlambatannya 93, Agustus 93, September 93, Oktober ya terus gitu. Artinya apa? Juli ini 93 ke 93 bayar, ini bayar sekali, bayar sekali, bayar sekali. Dia bayar sekali, cuman sudah di NPL, sudah di angka 9, keterlambatan lebih dari 90. Nah, diapain? Gampang, ini di restruktur beres. Kenapa? Kemampuan tiap bulannya ada. Di restruktur cuma mundur berapa bulan saja udah cukup, 6 bulan udah beres, udah lancar semua. Masalahnya tiap bulan, cuman ya itu tadi, ini prestasinya FC bagus, atasannya nggak mudeng ya, bayar bos, bayar bos, bayar terus, tapi ya tetap di sini nggak menyelesaikan. Oke. Nah, berikutnya, ini karakternya udah tahu kan, harus diapain? Restruktur. 17 Juli keterlambatan 17, keterlambatan 47, berarti 77,
Oktober 17, 47, 77. Nah, kira-kira ini bayar nggak bulan berikutnya dari 77? Pasti Pak. Ini kembali ke 17. Polanya udah kelihatan. Artinya apa kalau udah begitu? Ini tuh bisa jadi ini usahanya tergantung musiman. Saat panen, saat apa ya musiman. Kalau ini bagaimana kalau begini? Ada kemauan bayar. Ini tidak bayar. Ini tidak bayar. Ini bayar 3 kali. Tidak bayar. Tidak bayar. Pasti berikutnya bayar 3 kali. Kadang-kadang seorang penagih akan sombong dengan pimpinannya. Tenang bos, besok pasti bayar 3 kali. Ini yang pintar, tapi dia sayang tidak tahu apa yang harus diselesaikan di sini. Tidak selesai, dia akan kembali ke 17 lagi. Tapi kalau ada masalah, dia pasti lompat. Persiapan kayak gini nih, udah tahu obatnya, ya restruktur. Ya, di restruktur aja. Reschedule juga bisa. Ya, bayarnya ditata ulang lagi. Nah, berikutnya Ari nomor 4. Ini 17 47 47 77 77 107. Ini tidak bayar, ini bayar. Ini tidak bayar, ini bayar. Ini tidak bayar. Sebetulnya sebelum NPL pun kayak gini udah tahu mau diapain. Bikin struktur kan? Ya sudah, ini caranya begini. Atau bayar lebih banyak lagi. Kalau ini di model gini agak kesulitan, ini model begini agak kesulitan ya. Perlakuannya beda-beda. Inilah karakter yang namanya karakter nasabah. Nah, demikian juga nih dari 0 0 14 44 74 104. Ini lancar, tidak bayar, sudah. Mestinya dari sini sudah tahu mau diapain ini. Ya sudah, arahnya pelunasan, jelas. 3 bulan tidak bayar, sudah jangan harap. Ini besoknya pasti gak bayar. Pasti ada masalah. Masalahnya apa? Sudah tidak punya kemampuan bayar. Nyelesainya, gimana caranya melunasi? Jelas caranya. Tinggal negosiasi aja apa yang bisa dijual atau apa yang bisa di ini supaya Bapak juga tenang, kita semua tenang, kita jelas, arahnya jelas. Dia mau cerita apa-apa juga nggak mungkin macam-macam. Dan data ini juga kalau Anda punya itu enak. Nah, bulan lalu aku udah bayar loh, udah ketahuan loh. Katanya bulan lalu bayar, tapi kalau lompat bisa ditanyakan, Bapak store berapa? Sudah bayar 2 juta loh. Oh, angsuran Bapak kan 2,5 juta. Ya kurang ya, pastilah Pak. Nah, ya jelas ya. Dari sini karakter nasabah ketahuan. Kita tahu obatnya apa, dan ini pasti akan disepakati. Begitu mau di restruktur nggak usah pusing, ngobrol sama bagian kredit. Gini di restruktur bicara nih, apa syaratnya, apa yang bisa saya lakukan, catat. Tinggal nanti nasabahnya tinggal cerita, gayanya sok bisa. Ya nggak apa-apa, kita pasti oke. Bagian kredit udah tahu. Yang gini-gini tuh nggak akan bisa nentang, karena ini fakta. Ini karakter pembayaran. Ya, semoga jelas ini bisa membantu. Tadi kita sudah bicara tentang dasarnya, kemudian kita sudah belajar tentang bagaimana tadi kunjungannya supaya jelas, dan sekarang ini ditambah lagi tentang karakter nasabah ya, lengkap bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Oke, saya kembali sekarang ke materi negosiasi skill. Gimana kita melakukan negosiasi dengan nasabah? Ya kalau ya itu, wah saya tuh sulit, saya tuh kunjungan 1 orang aja, wah orang nasabahnya ulet alot susah. Ya, karena ya buat kalian tuh ngobrolnya apa? Negosiasinya ya negosiasimu tidak mutu, karena nggak ada dasar-dasarnya, nggak tahu obatnya, pokoknya bayar. Nggak bisa menyelesaikan. Clear ya? Jadi negosiasinya apa?
Ya, kita kan pasti akan bertanya, apa negosiasi yang harus kita lakukan kepada nasabah itu? Ya, sebetulnya negosiasi yang dibutuhkan adalah bagaimana Anda menyembatani maunya nasabah dengan aturan di bank. Tahu tadi permasalahannya apa? Ya, Pak, nggak bisa, caranya direstruktur. Tapi saya mau minta mundur lagi. Kalau sudah mau mundur lagi, gimana ceritanya? Nggak mungkin. Pak, Bapak sudah 1, 2, 3, 4, sudah 4 bulan nggak bayar, Pak. Bang nggak bisa percaya. Tolonglah, Pak, kalau Bapak janji lagi percuma. Daripada susah-susah, Pak, ayo apa yang bisa saya bantu, Pak? Nanti Bapak juga pusing, ditunda-tunda, Bapak juga nggak selesai, Bapak bermasalah, ya saya juga mau bantu Bapak gimana. Yuk Pak, yuk saya bantu gimana caranya. Nah, negosiasi ini adalah, yang penting adalah mengerti, memahami maksud kesulitan nasabah, nah kita bicarakan dengan atasan. Kalau kalian mau negosiasi, apa yang dinegosiasikan? Pemenang aja enggak punya. Hati-hati, jangan menjanjikan, ya. Sok-sokan kita punya pemenang, kita berani janjikan, jangan. Kita ngomong, Pak, aduh, saya pusing loh Pak. Saya dimarahin terus Pak sama atasan saya, kata Bapak. Saya akan usahakan piye Pak, caranya piye Pak. Kudu piye Pak saya Pak. Harus gimana Pak saya Pak. Misalnya nasabah bilang, oke, saya akan janji bulan depan saya lunasi. Oke, berapa Pak? Oke, udah. Anda keluarkan kertas lembar Pak. Biar bos saya percaya Pak. Bisa tulis ya Pak. Sebetulnya tulisan itu sudah mematahkan dia. Dan kita suka pura-pura aja. Begitu dia nggak bayar lagi, Pak, pusing Pak. Aku harus gimana Pak? Dulu pernyataanmu tertulis, udah nggak dianggap lagi. Ayo Pak, gimana Pak? Ayo kita bantu Pak caranya Pak. Supaya Bapak juga aman, semua beres, usai. Ya siapa tahu dia punya aset-aset yang bisa dijual. Karena misalnya kondisinya sudah nggak mampu bayar lagi. Jelas ya, negosiasi nggak betul penting buat kalian. Yang penting negosiasinya adalah bagaimana memahami nasabah dan kita menjadi membantu. Ya kalau dia permainkan kita, ya kita kembalikan dia. Wah, akan dia marahi terus Pak. Kalau begini Pak, saya yang kena terus Pak. Tolong Pak, saya bantu. Itu negosiasi yang sangat mudah, sederhana. Oke, sampai di sini negosiasi. Nah, berikutnya adalah alat kerja apa yang dipakai atau dibawa oleh penagih di lapangan. Jelas ya? Pertama, daftar nomor urut kunjungan. Itu jangan lupa. Kedua, data seperti ini. Ya, pelambatan 6 bulan saja bawa, karena kita tahu dia bayar atau enggak, udah kelihatan di sini. Yang ketiga adalah SIM, mungkin jangan lupa SIM, KTP, jas hujan, ya penting itu ya. Sendal, motor harus Anda siapkan supaya tidak mengganggu pekerjaan Anda semua ya. Juga lembaran kertas folio kosong Anda harus siap suatu saat bikin ya, untuk pernyataan ya seperti itulah, dibawain terus gitu terus ya, seperti itu. Dan alat-alat yang standar yang lainnya seperti data-data yang diperlukan, misalnya kita mau nego dengan mau mendekati nasabah untuk menyarankan restruktur misalnya, wah kita sudah punya catatan-catatan dari bagian kredit, nah kita tinggal ngomong. Oke, gampang kan? Nah, saya akan kembali adalah bagaimana menjadi FC yang smart dan happy dan barokah. Saya pada saat men-training beberapa perusahaan, banyak FC yang atau penagih yang juara, umumnya juara-juara penagih. Saya banyak temui, dan setelah tanya, Anda juara ya? Iya Pak, saya juara. Selamat ya untuk Anda. Pertanyaan saya simpel.
Apakah kehidupan keluargamu bahagia? Bahkan ada yang saya tanya gitu, dia menangis. Kenapa? Cara menagihnya luar biasa dengan bentak-bentak dan sebagainya. Dan jangan lupa, bentak-bentaknya itu sampai ke rumah. Pas gak kebenaran, orang rumah juga kena marah semua. Dan itu tidak sehat. Dan setelah saya sampaikan ini, dia, Pak, terima kasih sekali. Buat saya juara, tapi saya nggak barokah. Saya banyak ketemu calon nasabah saya pun, misalnya ketemu di jalan, saya berusaha menghindar. Karena saya malu juga sama orang itu, walaupun itu masalahnya sudah selesai. Yang barokah adalah bagaimana kita ketemu nasabah, kita bantu, seperti keluarga, ya. Jalan bersama, menyelesaikan bersama. Begitu selesai, kita akan jabat tangan, merayakan kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan kita semua. Happy, enjoy. Dan kalau Anda jadi penagih atau FC, ya, jadilah Anda itu solusinya, bukan polusinya, malah jadi tidak karu-karuan. Anda juga harus bisa menjadi jembatan antara nasabah dengan perusahaan, ya, jembatan, bukan malah jadi hambatan atau bahkan Anda menjadi sumbatan. Parah itu, Anda nggak dapat apa-apa. Semoga ini membantu kalian semua di lapangan tetap happy, smart, Anda menikmati pekerjaan, dan Anda selalu ketemu orang mengenai salam bayar.